Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Hidup penuh cekaman yang tak berarti. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Ayub 7 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 7. Bacaan kedua 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 23. Dan Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hidup itu penuh misteri. Ada masanya kita gembira mengalami berbagai hal yang baik bertubi-tubi tanpa hentinya. Dan ada kalanya kita tenggelam dalam keluh kesah karena merasa hal-hal buruk datang membawa derita. Bacaan pertama hari ini kita melihat bagaimana Ayub berkeluh kesah menjalani hidup ini. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayub 7 ayat 4. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih, perjalanan kehidupan kita. Sepanjang hari hidup kita jalani dengan penuh kelelahan dan sumpah untuk bekerja yang tak ada habis-habisnya. Di kala malam menjemput, kita pun sering sulit untuk beristirahat. Pikiran kita berfokus pada pekerjaan yang sepertinya tak habis-habis. Kita masih memikirkan tentang hari esok. Hidup kita dipenuhi oleh cengkaman, kegelisahan, kekhawatiran, kegelisahan, saudara. Sampai dini hari. Apa yang sesungguhnya kita cari di dalam kehidupan ini, saudara? Yesus mengingatkan kepada kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca lebih lanjut di dalam kitab Ayub, kita akan melihat akhirnya Ayub menyadari kesalahan yang dilakukan, di mana dia tidak bersyukur atas rahmat dan berkat yang telah diterimanya. Dia selalu bersungut-sungut, saudara, merasa Tuhan Allah tak adil terhadap dirinya. Dia menyesalkan atas semuanya itu, saudara. Dia kembali kepada Tuhan Allah dan mensyukuri apa yang telah dia terima. Ayub pun dipulihkan dari segala penderitaan. Mungkin saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita ada masa-masanya di mana kita merasakan penderitaan seperti Ayub. Ketidakadilan, kehilangan, sakit penyakit, dan persoalan yang bertubi-tubi menimpa kita. Apalagi saudara, di masa-masa pandemi saat ini, sehingga untuk menelan ludah pun kita merasa tak sempat. Pandanglah Tuhan dan ucapkan kebenaran firman-Nya, saudara-saudara. Sesungguhnya Tuhan mengerti persoalan kita, persoalan saya dan saudara. Dia peduli akan kesulitan kita, saudara-saudara. Dia juga yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bersyukurlah di dalam segala keadaan, karena segala hal yang kita alami adalah untuk membuat kita lebih mengenal Sang Pencipta. Yesus pun mengingatkan kepada kita semua. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Yang harus kita cari dan kejar adalah kerajaan sorga dan kebenarannya, saudara-saudara. Bukan hal-hal duniawi yang membuat kepuasan sementara. Semuanya itu akan disediakan oleh Yesus Tuhan bagi kita yang mengikutinya dan yang mengamininya, saudara. Bersyukurlah senantiasa apa yang telah kita dapat atas kebaikannya. Dan biarlah kita juga boleh bersaksi atas kebaikannya pada semua orang. Biar mereka juga mengenal akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Bersaksi, memberitakan Injil. Ini adalah keharusan bagi kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus yang telah diberkati, saudara. Seperti Rasul Paulus sampaikan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus yang adalah Tuhan pun melakukan dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Markus 1 ayat 39. Sebagai pengikutnya, kita pun harus menjadi seperti Yesus. Dan ini menjadi keharusan bagi kita semua, saudara-saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui perenungan hari ini, kita diingatkan untuk tidak khawatir di dalam menjalani hidup ini. Baik di dalam masa-masa sulit sekalipun. Apalagi di dalam masa-masa pandemi ini. Karena saudara-saudara, Yesus Tuhan selalu menyertai kita. Bagi yang percaya pada Dia. Biarlah kita mau mencari dan mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya terlebih dahulu. Agar semuanya dicukupkan oleh Yesus Tuhan. Kita pun mau, saudara-saudara, selalu mensyukuri berkat yang telah kita peroleh. Kita mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Dengan memberitakan Injil kepada siapa saja yang kita jumpai, kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus dan mengalami akan kasih-Nya. Mari saudara-saudara, kita mau bersaksi akan Dia, Tuhan kita yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati batin kita bersama keluarga untuk menyambut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjamuan Ekaristi. Dan saudara-saudara, terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.